sekalian, baik dan sehat selalu ya pastinya. Nah, episode kali ini saya agak borongan dan beneran kesoy atau kere asoy, dimana saya mau sharing impresi saya untuk 3 IM murah dari brand yang kita kenal. Dari QKZ dengan AK6 seriesnya yaitu DMX, D, dan yang lawas, AK6X, dimana bisa didapat dengan harga hanya 40 ribuan. Wah, seru nih. Oke, kita unboxing kilat aja ya. AK6D dan AK6DMX sudah melalui fit and proper test sekitar 2 mingguan dan nggak ada masalah. AK6X sendiri udah lama di tangan saya, oke? Langsung aja kita cek fisik dimulai dari AK6D ya. Untuk housing AK6D ini terbuat dari plastik resin dengan plat logam berukuran logo QKZ yang dibenamkan di permukaannya. AK6D datang dengan 4 pilihan warna yang cukup asoy. Nozzle AK6D menyatu dengan housingnya yang juga terbuat dari plastik. Diameter dalamnya sekitar 4,5 mm yang dilengkapi dengan filter logam, juga tepi pembatas nozzle untuk mencegah air tipsnya kepleset. Untuk indikator kanan dan kirinya terukir di pin konektor kabel ke housing yang jenisnya fix atau nggak bisa dilepas. Kabel AK6D ini cukup kaku dan tidak lengket, juga sepertinya cukup kuat. Suara mikrofonik masih bisa terdengar. Model housing mic-nya sama dengan beberapa IM budget QKZ yang terbuat dari plastik dengan satu tombol multifungsi. Kualitas mic-nya untuk teleponan cukup baik dan jelas. Ini adalah rekaman suara saya menggunakan mic QKZ AK6D. Jacknya TRRS gold plate 3,5 mm dengan model L-shape yang cocok untuk gaming, juga stand relief-nya yang cukup lentur. Lanjut AK6DMX yang housingnya terbuat dari plastik resin yang sama dengan AK6D, tapi tampilannya lebih transparan dan cerah. AK6DMX sendiri datang dengan 9 pilihan warna, dan yang warna biru ini kelihatannya keren juga ya. Kalau dibandingkan dengan AK6D, sepertinya dimensi DMX sedikit lebih kecil, dengan sedikit fin pada bagian dalamnya. Berbeda dari AK6D, nozzle AK6DMX terbuat dari metal dengan ukuran sekitar 4,5 mm di bagian dalamnya. Juga dilengkapi dengan filter logam dan pembatas tepi. Indikator kiri dan kanan juga ada di konektor kabel ke housing, yang jenisnya fix dan nggak bisa dilepas. Dimensi kabel DMX mirip dengan D, tapi lebih mulus, nggak lengket, dan lebih lentur, walaupun sepertinya juga cukup kokoh. Suara mikrofonik masih bisa terdengar, dan yang warna putih ini sepertinya lebih cepat kusam. Desain mic-nya berbeda dengan D yang lebih panjang. Mic DMX lebih kecil dengan satu tombol multifungsi. Kualitas mic-nya cukup baik, tapi kalau via jaringan seluler, kayaknya lebih jelas mic AK6D. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic AK6DMX. Untuk wire split-nya masih mirip dengan AK6D, di mana dua kabel seperti hanya didempetkan saja dan nggak jadi satu kabel besar. Jacknya juga bertipe TRRS 3,5 mm gold plate yang sama dengan D, tapi modelnya straight. Untuk AK6X sebenarnya udah dibahas lengkap di review AK6X, jadi akan saya singkat langsung aja ke perbedaan AK6D dan DMX. Kalau AK6D sedikit lebih besar dari AK6DMX, maka AK6X agak sedikit lebih besar dari AK6D. Terlihat permukaan AK6X yang sedikit lebih lebar dibandingkan AK6D. Nozzle AK6X juga lebih simpel dibandingkan dua AK6 yang lain ya. Kabel AK6X juga terasa lebih lengket dan sedikit lebih ringkih dibandingkan D dan DMX. Juga terlihat ada kusam sekalipun jarang dipakai. AK6X juga punya wire split dan mic yang jadi satu, berbeda dengan DMX dan D di mana mic dan wire splitnya terpisah. Selain itu, mic AK6X juga dilengkapi dengan volume slider. Kualitas panggilan sepertinya lebih rendah dibandingkan dua AK6 yang lain. Ini adalah rekaman suara saya menggunakan mic AK6X. Jacknya juga 3,5 mm TRRS gold plate tipe straight. Dan untuk ulasan lebih lengkap ada di video review AK6X. Untuk spesifikasi AK6D ini dipersenjatai 10 mm single dynamic driver dengan crystal imitation diaphragm. Rentang frekuensinya high res yang diklaim dari 20 Hz hingga 40 kHz dengan impedansinya 16 ohm dan sensitivitas 105 dB. Sedangkan untuk AK6DMX dipersenjatai 10 mm single dynamic driver dengan graphene diaphragm dan rentang frekuensi full range dari 20 Hz hingga 20 kHz. Impedansinya 16 ohm dengan sensitivitas 96 dB. Untuk AK6X sendiri dipersenjatai 10 mm single dynamic driver dengan rentang frekuensi dari 20 Hz hingga 20 kHz. Impedansinya 16 ohm dan sensitivitas 98 dB. Untuk impresi suaranya, saya masih menggunakan smartphone dan laptop sehari-hari saya, plus DAC CyberDrive Aura, juga dengan bantuan infografis persepsi personal saya. Oke, lanjut. Untuk bassnya AK6DMX adalah yang paling jedum, berat, dan menggembung. Lalu AK6D juga masih cukup jedum. AK6X sendiri yang agak lebih datar. Ini sangat terasa untuk musik EDM, seperti On My Way-nya Alan Walker. Tapi buat ngejar speed dan transparansi double pedal pada Kirisu Tegomania Trivium, kayaknya AK6X lebih lincah dan gesit. AK6D lumayan gesit dengan tambahan gemuruh. Sedangkan AK6DMX terasa keberatan bodi dan terasa keruh, juga lebih lamban.
Untuk bass selain dari reggae, AK6X terasa lebih pas, karena walaupun bass cukup dominan dan punchy, tapi nggak terlalu menghalangi vokal. Bass AK6D terasa lebih tebal, hangat, dan punchy, walaupun agak menghalangi vokal, tapi bisa ditolerir. Sedangkan bass AK6DMX terasa sangat melapisi vokal dan jadi over dominan. Kesimpulannya sih, kalau emang cari IM yang bassnya berasa banget, menuhin kepala, ya AK6DMX ini cukup cocok. Sedangkan kalau cari yang jedum, tebel, tapi masih terkontrol, punchy, dan masih gesit, ya AK6D cukup asoy lah. AK6X sendiri bassnya masih tergolong besar, hanya lebih transparan dan gesit ketimbang dua yang lainnya. Untuk mid-nya, AK6DMX ini terasa sangat hangat dan terlapisi selimut tebal atau veil. Misalnya untuk suara rendah pria seperti Michael Bublé sehingga terkesan kurang jernih. Sedangkan pada AK6D, suara pria terasa lebih maju, tebal, hangat, dan smooth, juga lebih jernih dibandingkan AK6DMX. Pada AK6X, suara pria tetap hangat, hanya terasa mundur dan agak nasal pada suara tingginya, tapi juga yang terjernih dibandingkan dua lainnya. Suara wanita pada AK6DMX terasa mundur, kurang plong dan masih terlapisi bass, tapi efeknya ya jadi sangat minim sibilan. Pada AK6D suara wanita juga mundur, tapi lebih bersih dengan kesan hangat dan smooth. Sibilannya ada tapi cenderung minim. Sedangkan pada AK6X suara wanita jauh lebih bersih dan lebih maju dibandingkan suara pria, tapi juga lebih banyak sibilan dan lebih tipis dibandingkan dua AK6 lainnya. Sedangkan untuk instrumentalia, jelas AK6DMX ini kurang atau nggak cocok, karena kesan felt-nya berlebihan plus kekurangan detail. AK6D ini mungkin masih lebih cocok, tapi tetap terasa banyak detail dan tekstur yang hilang. Sedangkan AK6X ini kerasa lebih cocok, karena mid-nya lebih bersih dan lebih transparan dibandingkan dua AK6 lainnya. Intinya sih AK6X ini masih lebih unggul soal mid yang jernih dengan kesan lebih plong dan transparan. Sedangkan AK6D terkesan lebih hangat dan smooth, tapi juga relatif jernih. AK6DMX sendiri kelewat smooth dan veil, walaupun juga yang paling aman dari sibilan. Buat treble juga sama dengan mid, AK6DMX paling terasa tenggelam treble-nya. Misalnya petikan gitar akustik melodi dari Snowdance-nya Depa PP yang terasa berselimut dan hangat. AK6D ternyata cukup lumayan untuk suara gitar melodi, tetap jelas dan ngetring, walaupun terasa relatif tebal dan hangat. Sedangkan AK6X yang terasa paling renyah dan sparkly di antara ketiganya. Untuk suara simbal pada musik metal pun AK6DMX adalah yang paling terasa mundur dan tenggelam. Memang terdengar, tapi seperti bintang di kejauhan. Sedangkan simbal pada AK6D terasa pas, cukup eksis dan ngecering, walaupun tetap jinak. Pada AK6X sendiri, yang terasa paling extend, ngecering hingga bisa terasa cukup pedas dan sizzly di antara ketiganya. Suara slack bell dan Winchance logam juga terdengar jauh dan pendek pada AK6DMX. Sedangkan pada AK6D, posisinya terasa pas dan ngecering, walaupun nggak terlalu panjang suaranya. Dan tentu saja terasa lebih ngecering juga lebih extend pada AK6X. Singkatnya sih AK6DMX ini kurang asoy ya kalau dibuat akustikan, karena terkesan mendem. Dan pada AK6D terasa lebih pas dan smooth, juga nggak pedas. Sedangkan pada AK6X, treble jelas lebih renyah, sparkly, ngecering, dan extend, tapi juga berpotensi pedas. Untuk sound signature-nya, AK6DMX ini cenderung warm dengan bass yang intens dan dominan, sedangkan AK6D cenderung U-shape to warm, juga dengan bass yang intens. AK6X sendiri punya suara V-shape dengan tipikal jernih sedikit bright. Sebetulnya tipikal suara AK6DMX ini agak mirip dengan AK6 biasa, hanya dengan tambahan bass di ujung dan penurunan treble yang ekstrim. Sedangkan AK6D lebih mirip dengan AK6X atau QKZ SK3 dengan mid-low yang lebih menonjol. Lalu AK6X sendiri lebih mirip dengan KZ EDX yang lebih cerah dan jernih. Untuk soundstage-nya baik AK6DMX dan AK6D itu terasa mirip, dimana sama-sama sempit. Hanya AK6D terasa lebih transparan dengan kesan kedalaman yang baik. Soundstage AK6X adalah yang terlebar di antara ketiganya, tapi juga terasa paling linear. Untuk separasi saya rasa AK6D punya separasi yang sedikit lebih baik dari ketiganya, walaupun masih terkesan ngumpul di tengah. Sedangkan separasi AK6X bisa terkesan nyampur kalau musiknya ramai, terutama suara simbal. Separasi AK6DMX sendiri terasa cukup rapi dan nggak padat, tapi itu karena detailnya nggak banyak. Imaging standar aja di antara ketiganya, karena terasa dempet di tengah, atau terasa linear kalau pada AK6X. Jadi posisi tiap instrumen bisa terasa agak ngaco pada musik yang ramai. Untuk live performance, posisi kita pada AK6DMX dan AK6D sama-sama terasa jauh. Tapi AK6DMX cocok bagi yang doyan dengerin woofer bass ketimbang vokalis. Sedangkan AK6D suara vokalis masih jelas dengan instrumen lainnya, dan AK6X sepertinya yang paling luas dan lapang dengan kesan lebih bersih di antara ketiganya untuk live performance. Untuk volume respon AK6DMX dan D ini cukup mirip dan mudah di drive, tapi AK6DMX kurang bisa bernyanyi dengan baik pada volume kecil karena terasa mendem. AK6D dan AK6X terasa lebih baik pada volume kecil. Di volume moderat ketiganya bernyanyi dengan baik, hanya saja AK6X mulai memunculkan sibilan dan treble yang pedas.
Pada volume tinggi, sibilan dan treble AK6X terasa mengganggu, di mana AK6DMX adalah yang paling aman. AK6D sendiri tergolong aman, walau dengungan mid-low bisa agak mengganggu. Baik AK6DMX dan D ini udah dipakai beberapa minggu, apalagi AK6X yang udah hampir setahun, dan saya nggak menemukan masalah pada fittingnya. Memang ada sedikit perbedaan dimensi, tapi nggak terlalu ngaruh lah, walau sepertinya dimensi AK6DMX akan lebih cocok untuk orang yang kupingnya relatif lebih kecil. Ketiganya terasa nyaman dan juga sama-sama kedap di kuping saya, tapi buat mic rasanya AK6D dan DMX sedikit lebih baik dibandingkan AK6X, walau untuk ear tipsnya masih sama-sama keras. Tampilan fisik AK6X sebetulnya cukup oke, tapi kabelnya yang lengket dan mudah kotor mengurangi kenyamanan pemakaian. Selain itu, kabel yang lengket membuat AK6X mudah tersangkut. AK6D sepertinya yang paling cocok secara fisik keseluruhan untuk saya. Fitting nyaman, kabel mulus, kaku, dan agak keras. Mic lumayan lah dengan jack L-shape yang cocok untuk bermain game mobile. Sayangnya, ear tips bawaannya aja yang kurang asoy. AK6DMX terasa paling kecil dan kompak dengan fitting yang nyaman dan kedap. Mic-nya oke, kabelnya juga terasa kokoh dan lentur. Tapi warna putihnya juga akan cepat kusam seperti kabel AK6X. Tes game masih menggunakan PUBG M. Untuk suara langkah kaki pada AK6DMX terasa agak blur dan menggema, seolah di dalam aula kosong. Sedangkan suara langkah terdengar jelas, tegas, dan mantap dengan beban yang pas pada AK6D. Suara langkah juga terdengar tegas dan jelas pada AK6X, hanya terasa lebih ringan. Untuk suara tembakan seperti SCAR atau M249, rasanya yang paling pas adalah AK6D. Terdengar berisi, keras, tapi pas. Suara tembakan pada AK6X terasa lebih nyaring sampai terasa cempreng. Dan ini bisa membuat saya meringis. Sebaliknya pada AK6DMX, sangat aman karena terdengar mendem seolah di dalam ember. Untuk surround juga sepertinya AK6D lebih unggul, karena walau sempit tapi posisi terasa relatif akurat, ditambah kesandapan belakang yang baik. AK6X memang terasa lebih luas dan lapang, tapi kekurangan kesandapan belakang. Dan AK6DMX seperti tertutup kabut tebal, juga terasa dempet ke tengah dengan daya jangkau yang kurang jauh. Secara keseluruhan, saya lebih suka menggunakan AK6D untuk PUBG M, karena suara yang dihasilkan terasa lebih seimbang dan tidak membuat saya meringis. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan untuk meminang AK6DMX, misalnya cari harga murah dengan desain yang cerah dan ceria, juga over-ear EM yang lebih kompak, cari yang suaranya ngebass untuk bass akut untuk musik EDM, atau hip-hop dan gak mau kena treble yang pedas atau vokal yang nusuk sama sekali. Beberapa poin juga bisa diperhatikan kalau ingin menghindari hal berikut, seperti over heavy bass yang menyelimuti vokal dan treble, atau suara yang cenderung mendam, kurang cocok untuk PUBG M, atau untuk dengerin klasik orkestra, metal, dan instrumental. Jadi dengan pertimbangan itu, QKZ AK6DMX layak mendapatkan skor 6,93 versi Kerasoy. Untuk AK6X, ini udah agak lawas dengan tipe suara mirip dengan KZ-IDX yang bassnya cenderung lebih turun, tapi dengan sub bass yang kental. Tipikal suaranya jernih dan cadas dengan treble yang ngecering. AK6X juga punya volume slider, lalu juga masih cocok untuk EDM, instrumentalia, metal atau rock, pop juga akustik. Sisi minusnya, kabel lengket dan mudah tertarik, treble bisa jadi pedas, sibilannya juga cukup terasa di volume tinggi. Staging yang linear terasa seperti melihat kertas dua dimensi, kurang cocok untuk orang yang kritis dengan teknikalitas. Dengan begitu, QKZ AK6X layak mendapatkan skor 7,52 versi Kerasoy. Untuk AK6D, beberapa hal juga bisa diperhatikan kalau niat meminang EM ini, di mana suaranya tergolong heavy bass, tapi lebih punchy, juga tipikal suara warm dan smooth yang terasa balance. Treble dan sibilan juga masih terkontrol di volume tinggi. Juga cocok untuk genre EDM, hip hop, pop, dan reggae. Tapi sama seperti AK6DMX, tipe kabelnya fix, bassnya juga bisa agak over dan bocor ke mid, walaupun lebih mending dibandingkan DMX. Tipikal suaranya bukan yang jernih, dingin. Ear tipis bawaannya juga keras dan kurang cocok untuk genre klasik orkestra atau power metal. Walau begitu, AK6D rasanya bisa jadi favorit saya di harga segini, dan layak mendapatkan skor 7,6 versi Kerasoy. Terima kasih sudah menyaksikan, klik like, share, dan subscribe bila video ini membantu Sobat Kesoy sekalian. Salam Kesoy, kita memang bisa kere, tapi harus tetap asoy.